Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pengawas Kepala Seksi Urusan Agama Katolik dan Kepala Seksi Pendidikan Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, Rabu 25 Oktober 2023 dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Iman nilai budaya kerja Kementerian Agama. Iman nilai budaya kerja Kementerian Agama. Integritas, integritas, integritas. Integritas, integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. 14806 dan 14807 garing KW titik 20.1.3 garing KP titik 07.6 garing 10 garing 2023. Menteri Agama menimba Pembacaan naskah pelantikan. naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah, maka pada hari ini, Rabu tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023, saya Anselmus Panggabean SAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, dengan ini secara resmi melantik 1. Saudara Frumensius Gianar SS dalam jabatan Kepala Seksi Urusan Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Dan 2. Saudara Julianus Celestinus Harion SPIL MTH dalam jabatan Kepala Seksi Pendidikan Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Saudara, bersumpah menurut agama apa? Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan
yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan wewenang. Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Pada rohaniwan pendamping dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa yang baik. Dengan ini saya terima dari Kepala Seksi Urusan Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur untuk dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapak Pastor Proki, sampai berjalan semua orang harus yang akan menghormati Ketua Agama Wanita Persatuan bersama anggota, yang akan menghormati para saksi, kedua orang saksi, lokasi pendidikan haji dan Islam, Bapak Bunda Kristen, yang akan menghormati para kepala madrasah yang hadir. Jadi ya, amin. Yang akan menghormati para pengawas pendidikan agama, pengawas madrasah yang ada. Yang kami hormati para kepala KUA yang hadir. Para KUA yang kami hormati para pemilu agama, yang kami hormati analis pengelola keuangan APBN, yang kami hormati para SN PPNPN, para pelaksana, para kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, dan juga di KUA yang hadir. Yang kami hormati, kami kasih dengan banggakan dua orang pejabat yang dilantik pada hari ini bersama dengan Ibu. Singkatnya, kita semua yang hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas pemeliharaan berkatnya yang senantiasa kita alami setiap saat hingga saat ini. Kita boleh hadir di dalam keadaan sehat dan juga kita bersyukur atas kesempatan berahmat hari ini boleh melantik kedua saudara kita untuk memangku jabatan baru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, dua pejabat melantik hari ini yang saya kasih. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan profesiat untuk dua saudara kita yang dilantik hari ini, yang dipilih di antara kita untuk memangku jabatan. Terkait dengan jabatan ini, kami menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, untuk kita ketahui bahwa secara organisatoris, mutasi, promosi adalah merupakan kebutuhan organisasi. Agar organisasi berkembang dan makin meningkat kualitas kinerja pelayanannya. Karena itu, setiap kita sebagai ASN memandangnya sebagai sesuatu yang biasa demi meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Dari perspektif individu, mutasi promosi adalah kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh atasan kepada pejabat yang dilantik untuk memangku suatu jabatan tertentu. Karena itu harapannya, laksanakanlah amanat yang diberikan itu dengan seluruh kemampuan yang ada pada kita, dengan penuh rasa tanggung jawab dan demi untuk kemajuan organisasi. Sebagai pejabat pengawas dalam melaksanakan tugas, tentunya harus mampu menerjemahkan secara baik apa yang diarahkan pimpinan, sehingga seluruh proses dalam pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan demi kemajuan organisasi. Jabatan yang diberikan tentunya tidak hanya sekedar diberikan, akan tetapi mengandung sebuah harapan dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat secara baik, untuk mengelola unit secara profesional. Jabatan tentunya harus bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat banyak. Sehubungan dengan hal ini, maka penting sekali bagi pejabat yang diberi amanat pada hari ini untuk memiliki pada dirinya kemampuan-kemampuan yang mumpuni, terutama pertama itu dalam komunikasi yang efektif. Saudara sekalian, komunikasi efektif ini sangat penting. Ya, saya mau katakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini itu terjadi yang kurang baik karena komunikasi yang tidak efektif. Dan saya mohon dengan sangat para pejabat juga kita sekalian, perhatikanlah komunikasi yang efektif ini. Ini sangat penting. Dia kecil tapi sangat berpengaruh besar. Sekali lagi, catat baik-baik komunikasi yang efektif. Komunikasi yang bisa membangun kekuatan kebersamaan
yang bisa menjalin kekuatan bersama dalam menyelesaikan tugas, dalam melaksanakan tugas. Yang berikut yang perlu diperhatikan dalam mengelola persoalan. Tentunya para pejabat akan bertemu dengan banyak persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Karena itu kita diminta untuk mampu mengelola persoalan secara baik. Kita hadir di sana untuk memberikan solusi yang terbaik bagi persoalan yang ada. Jangan kita membangun mekanisme pertahankan diri, membangun mekanisme menyerang, defensif dan sebagainya. Seorang pejabat dia mengelola persoalan agar persoalan itu bisa mendapatkan solusinya, solusi yang diperlukan. Ini mohon kita perhatikan. Nah, sebagai pejabat hadir untuk memberikan solusi, jangan menjadi bagian dari masalah. Ketiga, dia harus memiliki manajemen kepemimpinan. Bagaimana dia mengatur yang dia pimpin secara baik. Semua yang dipimpin itu kita bisa bersama dalam melaksanakan tugas. Kita mampu untuk menyelesaikan yang menjadi harapan kita, yang kita kejar. Itu yang kita kejar bersama. Yang berikut, yang keempat, ya, mampu mengadministrasikan secara baik setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jangan sampai jawabannya lengkap tapi administrasinya tidak lengkap. Ini yang kita perlu perhatikan betul. Jawaban boleh lengkap, kalau administrasi tidak lengkap, sama dengan kita tidak melaksanakan tugas dengan baik. Ini 4 poin ini yang saya sampaikan supaya menjadi pegangan kuat kita dalam melaksanakan tugas. Penting sekali untuk kita mengetahui ini, untuk kita melaksanakan ini. Yang lain ditambahkan, ya? Yang lain ditambahkan, dilengkapi. Tapi 4 poin ini bagi seorang pemimpin pejabat, tolong perhatikan betul. Pejabat tentunya harus menjadi teladan, itu betul. Ya. Tiap kali kita mengucapkan apa? 5 NBK, integritas, sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan. Kalau omongnya banyak, tepat atau perasaan tidak tepat, itu sama dengan bohong. Yang kita omong itu yang kita buat, sebagaimana semuanya setiap kali saya sampaikan. Katakanlah apa yang kau tulis dan tulis apa yang kau katakan. Itu. Jangan buat yang lain. Yang berikut, kehadiran seorang pemimpin itu ada banyak hal yang dia punya. Paling tidak dia bisa memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan. Jangan selalu persoalan yang dominan. Bagaimana kita melaksanakan tugas dengan baik. Pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan baik apabila semua merasa nyaman. Asal jangan membuat diri tidak nyaman. Itu yang menjadi soal. Senantiasa menjaga kebersamaan dalam melaksanakan tugas. Menjaga kebersamaan dalam banyak bentuk. Tetapi kalau kita hadir untuk menghancurkan satu sama lain, pada saatnya Anda akan mendapatkan hal yang sama.
Seringkali di kantor saya menyampaikan bahwa jika ada persoalan, datanglah, ikuti birokrasi ini, itu akan nyaman. Ya. Saya bersyukur, ya. Sebagian kita sudah melaksanakan itu, tetapi saya merasa sedih. Ada melakukan di luar itu yang menghancurkan yang lain, menghancurkan sesama. Saya sedih. Tapi saya berharap bahwa pengalaman-pengalaman kita yang kemarin, mari kita melihat menatap masa depan dengan saling berdoa, saling membantu. Sekali lagi persoalan ada jalur yang sudah disiapkan dalam birokrasi. Sudah ada semua itu. Kalau birokrasi tidak ada, itu artinya bahwa kita berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Birokrasi itu mengatur sehingga semua berjalan baik. Ketika ada satu hal, saling komunikasi. Itu sangat penting. Nah, pejabat itu penting sekali, dia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi segala hal itu dan dia menjadi sumber persoalan. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan kalau kita sendiri sudah ada berada persoalan? Ini jadi beban. Karena itu upayakan supaya diri itu sudah selesai dengan diri kita, sehingga kita mampu untuk bisa menyelesaikan berbagai hal yang ada di hadapan kita yang kita kerjakan. Karena itu penting sekali bagi pejabat untuk memperhatikan 4 poin yang saya sampaikan tadi itu, untuk dilihat. Lalu yang berikut, perhatikan betul birokrasi itu. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi tidak hanya sekedar dibuat, tentunya memiliki maksud agar setiap pekerjaan itu diketahui secara berjenjang dan valid dalam menyelesaikannya. Itu surat dari unit masuk ke surat itu, dia paraf, dia baca supaya surat itu ketika dibaca, diedarkan valid. Demikian yang lainnya. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya juga ingin katakan bahwa birokrasi itu memang sebuah hierarki, maka segala sesuatu yang dilakukan harus benar-benar kita perhatikan. Bukan kita mau nyambung, tetapi itu pola kerja kita di birokrasi. Pola kerja yang harus kita ikuti. Semua jika kita mengikuti secara baik pasti nyaman kita. Ya. Yang berikut ya, jangan menganggap ya yang dikerjakan itu terkait dengan dunia. Jangan menganggap apapun kita pribadi. Yang dikerjakan itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Tetapi harus dilihat secara baik dan luas agar kita sebagai satu sistem dalam Kementerian Agama merupakan satu kesatuan yang tidak berjalan sendiri-sendiri. Artinya yang saya kerjakan itu dia akan berdampak kepada yang lain. Entah itu saya sebagai penyuluh, entah itu saya sebagai pengawas. Kalau kemudian salah satu pekerjaan itu kita lakukan dan menjadi sorotan masyarakat, bukan sorotannya pribadi, tetapi secara keseluruhan. Itu maksudnya. Kalau kelemahan pada satu sisi, maka itu menjadi kelemahan kantor. Nah, ini yang saya bawa kepada kita sekalian supaya kita memiliki ini semua. Kita punya tanggung jawab berpikir sendiri-sendiri. Saya di sisi ini, saya pilih. Tidak. Kita ada di sektor untuk mengurusi, tapi semua dalam satu kesatuan. Ini kita perlu jaga betul. Kita perlu perhatikan sebagai satu kesatuan. Kemudian sekarang ini juga kita ketahui bahwa yang kita kerjakan itu selain akuntabel,
dia juga transparan. Ya. Saya bicara tentang transparan ini terkait dengan seluruh pelaksanaan tugas kita. Ya. Seluruh pelaksanaan tugas kita itu saya tekankan kembali atau menyetir apa yang disampaikan Bapak Menteri. Ya. Kita tahu bahwa terkadang di masyarakat itu yang jelek-jelek itu yang mereka tampilkan, yang baik mereka tidak. Biar 1.100 sekian kita berbuat baik, muncul besok yang satu buruk, itu nanti yang muncul di permukaan. Lebih banyak sorot itu daripada yang baik. Karena itu sekali lagi Pak Menteri menyampaikan bahwa semua kegiatan kita yang baik itu kita upload di media sosial, kita informasikan di media grup, supaya orang tahu bahwa kita akan berbuat sesuatu yang baik. Itu yang disampaikan Pak Menteri. Dan ini semua kita harus lakukan, kita harus kerjakan, kita harus ikuti apa yang disampaikan Pak Menteri. Waktu pertemuan di bulan ketiga, beliau menyampaikan bahwa kita harus satu dalam satu gaya, satu langkah. Tidak boleh ada yang di luar itu. Kalau ada yang di luar itu segera gabung. Tetapi yang tidak mau itu berarti dia bukan orang Kementerian Agama. Ini tegas kalau disampaikan. Karena itu yang ini bukan ya, karena saya berharap kita semua bertanggung jawab untuk menyampaikan hal ini ya. Bahwa para pejabat juga para staf perhatikan ini. Publikasikan yang kita kerjakan yang baik itu. Supaya masyarakat juga tahu. Tidak hanya ketika besok ada yang buruk seluruh dunia. Kantor Kementerian Agama satu yang salah, seluruh kantor sudah salah habis, tidak ada yang benar. Kita tidak mau begitu. Supaya publik juga tahu. Ini yang disampaikan Pak Menteri. Untuk kita dan saya sampaikan itu kepada kita sekalian. Dan saya minta supaya para pejabat meneruskan itu di dalam unit masing-masing. Karena itu sekali lagi publikasikan seluruh pelaksanaan tugas kita yang baik itu kepada masyarakat. Saya bersyukur sebagian besar sudah melaksanakan ini. Dan itu saya apresiasi serta terima kasih yang tinggi. Ya. Bagi yang belum, perhatikan ini. Ya. Perhatikan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Menentukan seseorang untuk memangku satu jabatan, tentu ini tidak hanya sekedar diberikan, ya. Tentunya melalui mekanisme tertentu dan penilaian yang panjang dari penentu kebijakan. Tidak sifatnya tergesa-gesa dan bukan kemauan orang tertentu, ya. Tetapi merupakan hasil penilaian yang kolektif yang dilakukan panitia pansel. Tadi kita dengar, kita baca hasil pansel dari provinsi. Para pejabat banyak kali, sering kali sembunyi di balik, tapi saya menyatakan ini secara jujur kepada kita sekalian, ya, untuk kita ketahui, jangan sampai kita berpikir secara subjektif. Saya menyampaikan ini secara jujur untuk kita sekalian. Dan kita jangan berpikir subjektif. Dan itu saya tidak harapkan. Sehubungan dengan hal ini, kita semua harap melihat ini secara jernih. Namun harapannya bekerja bukan untuk mengejar jabatan, ya. Tetap bekerja untuk kemajuan sebuah organisasi. Niscaya jabatan pasti dengan sendirinya datang kepada kita. Bukan karena kita kejar, ya. Tetapi memang sudah saatnya kita mendapatkan jabatan itu. Bekerjalah dengan ikhlas, maka hasil dari keikhlasan pun pada asalnya akan datang kepada kita. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini saya mengingat betul perjalanan saya dan juga sebuah contoh yang diberikan oleh saudara saya yang hari ini walaupun dia pelaksana, tapi contoh itu luar biasa.
ada satu rangkai buah jambu biasa. Satu rangkai jambu ini kan sama-sama tumbuh, buah itu sama-sama pelan-pelan besar. Tapi di antara jambu itu ada yang masak lebih dulu. Mereka sama-sama satu rangkai, tapi ada yang masak lebih dulu, ada yang masak kemudian. Jadi ini memang tergantung, tergantung. Jadi tidak perlu disalahkan. Saya jabatan kasubag saya sejak 2010 masuk kakak itu ke 2022 jauh sekali. Adik-adik saya yang kemarin baru naik kasubag langsung kepala, saya dari kasubagnya dia. Itu, tetapi kita jangan melihat itu, ya. Masing-masing kita disiapkan, ya, oleh Tuhan melalui sesama kita. Jangan pernah berkecil hati bahwa perasaan kemanusiaan kadang-kadang muncul pada kita biasa, tetapi kita tetap move on dalam pekerjaan kita. Ini saya sampaikan kepada kita sekalian. Kita semua akan disiapkan. Bekerjalah dengan penuh kesadaran bahwa kita mau membangun kantor, membangun kemajuan organisasi. Kita mau supaya kita memiliki kekuatan bersama untuk sebuah kemajuan, memiliki komitmen bersama. Ini yang penting, teman-teman sekalian. Ya, saya berterima kasih kepada kita sekalian. Untuk para pejabat, tolong perhatikan ini, ya. Dalam melaksanakan tugas lebih penting dari itu harus pahami tusi, pahami betul-betul tusi, supaya kita bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pahami betul-betul. Sekali lagi saya ingatkan, pahami betul tusi, supaya kita bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Tentunya kami, ya, sangat mendukung, ya, sebagai kepala. Saya pasti mendukung kita sekalian, ya. Saya pasti mendorong kita sekalian. Itu adalah tugas kami. Pasti kami persiapkan kita sekalian bahwa dalam melaksanakan tugas ada kekurangan. Setiap pemimpin itu wajar, tetapi itu bukan harus menjadi dominan dalam melaksanakan tugas, tapi merupakan sebuah kekurangan itu wajar. Karena itu saya sampaikan kepada kita sekalian, mari kita bekerja, ya, dengan sungguh-sungguhnya sepenuh hati, dengan kesadaran dan persaudaraan. Itu harapan saya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pejabat yang dilantik, yang saya banggakan, semoga amanat yang diambil ini dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang kita layani. Ya, ini saja yang kami sampaikan. Selamat untuk Pak Yon bersama Pak Ludi sebagai prosesi pendidikan Katolik, prosesi urusan agama Katolik. Semoga jabatan baru ini menjadi ladang ibadah dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua dan profesi sekali lagi untuk kalian.